Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Ghairu Wadi Adalala. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama Damar Chandra Propeta dan saya sendiri Sandra Nurmaiswara Putri. Langsung saja kita akan membahas materi Ghairu Wadi Adalala dimulai dari pengertian. Apa sih Ghairu Wadi al-Dalalah? Berbeda dengan Wadi al-Dalalah yang memiliki permaknaan yang jelas sehingga tidak membutuhkan kalimat lain. Ghairu Wadi al-Dalalah adalah lafaz yang tidak dapat dipahami tanpa adanya faktor eksternal. Kebutuhan akan suatu di luar ayat tersebut dibutuhkan karena ayat tersebut memang mengandung arti yang tidak tegas atau karena memiliki kemungkinan banyak arti dan bisa juga dalam hal penerapannya dalam beberapa kasus tertentu. Adanya ketidakjelasan makna ini menyebabkan para mujtahid berpikir lebih ekstra untuk memahami kandungan arti sebuah ayat. Dibutuhkan ketajaman analisa dan elaborasi dan berbagai dalil lain untuk sampai pada suatu kesimpulan makna yang dimaksud oleh sebuah ayat atau hadis. Disinilah kita akan menemukan berbagai macam bentuk analisis yang digunakan oleh para mujtahid untuk menjelaskan makna suatu ayat. Sudah tentu paradigma yang dibangun saat berpengaruh oleh lingkungan sosial serta corak ilmuwan yang dianut, maka perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Hukum yang dihasilkan dari elaborasi suatu ayat bisa berbeda antara satu mujtahid dan mujtahid lainnya. Lalu menurut Hanafiyah, Ghairu Wadi Adalalah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, yang keempat mutasyabih. Yang pertama saya akan membahas tentang kafi. Kafi itu sendiri adalah lafaz yang sebenarnya yang mempunyai arti jelas namun terjadi kesulitan ketika akan menerapkan ayat tersebut pada kasus lain yang mempunyai kesamaan sekaligus beberapa perbedaan. Misalnya firman Allah yang menjelaskan tentang keharaman riba. Seperti telah dijelaskan pada pembahasan Wadi Adalalah bahwa ayat tentang riba adalah tergolong mufassar karena telah ada sekian banyak dalil yang menjelaskan tentang praktik ekonomi yang berpotensi riba, sehingga konsep tentang riba sudah sangat jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pertanyaan berikutnya, apakah konsep riba ini bisa diterapkan pada dunia perbankan konvensional saat ini, khususnya bunga pada pinjaman dan simpanan? Pertanyaan ini muncul karena secara faktual ada beberapa persamaan sekaligus perbedaan antara konsep riba dan bunga bank. Disinilah letak kafi dari ayat tersebut. Pertama, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram. Mereka menyatakan bahwa ayat dan hadis tentang riba dapat dikenakan pada bunga bank. Ini adalah pendapat Al-Mutawali Al-Sya'rawi, Yusuf Al-Qardawi, Muhammad Al-Ghazali, dan Abu Zahra. Beberapa forum Islam juga menyatakan hal yang sama, seperti Majma' Fiqh Rabitat Al-A'lam Al-Islami, Ma'am Al-Fiqh Al-Islami. Kedua adalah pendapat Muhammad Abdul Syai' Ali-Jumlah, Abdul Wahab, Khalaf, Muhammad Syahid Tantawi, dan Muhammad Shaltut. Mereka berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Ayat-ayat tentang riba tidak dapat diterapkan pada masalah perbankan karena secara faktual terdapat banyak perbedaan di antara keduanya. Pendapat ini sesuai dengan fatwa Majma'al Al-Buhuth Al-Islamiyah tanggal 28 November atau 23 Ramadan 1423 Hijriah. Di Indonesia, fatwa keharaman bunga bank dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Begitu pula dengan Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih pada tahun 2006 mengeluarkan keputusan bunga bank adalah riba. Sementara itu, NU pada tahun 1992 melalui Munas Alim Ulama di Bandar Lampung mengeluarkan keputusan mengakomodir berbagai macam pendapat ulama tentang bunga bank dengan berbagai macam perincian di dalamnya. Pendapat pertama, bunga bank itu haram. Pendapat kedua mengatakan mubah, dan ketiga, hukum bunga bank adalah syubhat. Yang selanjutnya, perbedaan pendapat ini bukan sedang membahas tentang keharaman riba, karena keharaman riba adalah hukum yang pasti sehingga tidak dapat diperbedakan. Ayat riba menjadi kafi pada tataran aplikatif, khususnya mengenai sistem bunga pada bank konvensional. Ulama yang membolehkan memiliki kesimpulan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Di sisi lain, ulama mengharamkan menyatakan bunga bank sama dengan riba. Sudah tentu bahwa kesimpulan ini telah melalui analisis mendalam dari masing-masing pihak.
Selanjutnya adalah muskil, adalah teks-teks yang tidak memiliki arti pasti. Untuk mengungkap makna yang dimaksud, dibutuhkan ijtihad yang mendalam dengan memperhatikan faktor eksternal, baik berupa ayat lain atau indikasi yang menyertai ayat tersebut. Kemuskilan suatu lafaz disebabkan lafaz tersebut sejak awal telah digunakan untuk dua arti atau lebih, dikenal dengan istilah mushtarak. Misalnya penggunaan huruf wawu pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-An'am ayat 121 tentang penjelasan sembelihan yang dapat menjadikan daging hewan halal dimakan. Arti dari ayat tersebut adalah, dan janganlah kamu memakai binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Huruf wawu dalam kajian gramatikal Arab memiliki arti istinaf atau kata awal kalimat dan serta keadaan. Disinilah letak kemuskilan ayat tersebut. Apakah pada ayat tersebut dapat diartikan sebagai awal kalimat sehingga memiliki makna yang berbeda dari ayat sebelumnya, ataukah diartikan hal atau keadaan yang berkonsekuensi memiliki hubungan makna yang erat dengan sebelumnya? Pemilihan arti akan dipasangkan pada ayat tersebut sangat memiliki implikasi cukup besar dalam memahami ayat ini. Penggunaan arti dan atau istinaf pada ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah haram dimakan. Ayat tersebut diterjemahkan menjadi, janganlah kalian makan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah kefasikan. Sehingga menurut pendapat ini, syarat hewan yang dapat dikonsumsi adalah disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat golongan Hanafiyah. Sementara jika menggunakan arti kedua, yang berarti keadaan terjemahannya menjadi, janganlah kalian makan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan fasik, karena wawu tersebut menunjukkan keadaan. Maka sembelihan hewan yang haram dimakan adalah apabila tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk persembahan kepada berhala. Poin utamanya adalah pada tujuan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya untuk berhala, sesajen dan lain-lain. Penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih tidak menjadi syarat. Yang penting tidak sembelih untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kefasikan yang dimaksud ayat tersebut. Pendapat ini dimotori oleh kalangan mazhab Syafi'i. Yang ketiga adalah mujmal. Mujmal itu adalah teks yang tidak dapat dimengerti arti dan maksudnya, dan tidak ada indikasi yang dapat digunakan untuk mengungkap makna yang dimaksud, tetapi ada penjelasan langsung dari syari tentang makna yang dimaksud. Inilah yang membedakan antara mujmal dan muskil. Perbedaan mendasar antara mujmal dan muskil itu, dalam mujmal, untuk menghilangkan ketidakjelasan maknanya, terdapat kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tentang maksud ayat mujmal tersebut. Penjelasan dari ayat mujmal tersebut dapat berbentuk kalimat, dohir, nas, dan mufassar atau muhkam yang masuk pada kategori wadi ad-dalalah. Sementara untuk menyingkap makna kalimat muskil, peran nalar dan analisis seorang mujtahid sangat menentukan, sehingga sangat terbuka luas kemungkinan mujmal itu sendiri bisa terjadi pada kalimat yang memiliki kemungkinan banyak arti. Kemudian ada penjelasan dari Allah dan Rasul tentang maksudnya. Contoh mujmal adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang hewan yang halal pada Quran surat Al-Hajj ayat 30. Arti dari ayat tersebut, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-hala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Ayat ini menjelaskan bahwa ada jenis hewan yang halal dimakan, namun tanpa disertai penjelasan rinci tentang hewan-hewan yang dimaksud, sehingga dapat menimbulkan banyak tafsir. Lalu sebab kemujmalan juga dikarenakan lafaz tersebut digunakan dalam terminologi agama dengan pengertian yang berbeda dari arti secara bahasa dan adat. Dalam hal ini, ahli bahasa itu membuat 3 kategori arti suatu kata, yaitu yang pertama hakikat lugawiyah. Hakikat lugawiyah itu apa sih? Yaitu arti suatu kata dalam tinjauan kebahasaan, misalnya kata sholat secara bahasa seperti doa. Yang kedua hakikat urfiyah, adalah suatu kata dalam penggunaan sehari-hari suatu masyarakat. Yang ketiga hakikat syariah, yakni arti kata dalam bahasa agama atau menurut definisi yang dibuat oleh syariat Islam. Dalam hal ini contoh mujmal adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah sholat, puasa, zakat dan haji. Dan dalam hal ini mayoritas ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum taklifi disampaikan Allah Subhanahu wa taala secara mujmal. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan hadisnya menjelaskan maksud dan detail teknis pelaksanaan perintah tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Marshanda Propeta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutsabbih. Mutsabbih adalah lafaz yang tidak dapat dipahami arti dan maksudnya, dan tidak ada indikasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan makna yang dimaksud, serta tidak ada penjelasan langsung dari syar'i tentang makna yang dimaksud. Syekh Khalid Abdurrahim yang menyatakan bahwa mutsabbih mempunyai dua bentuk. Pertama, mutsabbih yang terdapat pada lafaz mutsabbih fil al-lafzi, seperti huruf yang terdapat di awal surah. Yang kedua, mutsabbih yang terdapat pada pemahaman tentang isi ayat. Contohnya mutsabbih fil al-mafhum. Hal ini terdapat pada ayat-ayat yang jelas artinya, tapi sangat mustahil untuk memaksudkannya sesuai dengan arti ayat tersebut, seperti firman Allah surat Al-Fat ayat 48. Yang kedua yaitu gairuh wadih dalalah. Menurut jumhur terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mujmal dan yang kedua muawal. Yang pertama mujmal. Mujmal sendiri adalah lafaz yang digunakan untuk dua arti atau lebih, dan tidak ada indikasi kebahasan dan kebiasaan urf al-istimal yang dapat digunakan untuk menentukan makna yang dimaksud. Pengungkapan makna tersebut dapat diketahui dengan melihat dan memperhatikan indikasi-indikasi yang menyertainya. Lafaz yang tergolong mujmal. Yang pertama, lafaz tunggal atau mufrad, yakni lafaz yang sejak semula telah memiliki beberapa arti, seperti lafaz guru, yang memiliki arti suci dan haid. Yang kedua, terjadi pada susunan kalimat atau lafdu al-murakab, yakni ketidakjelasan yang terjadi pada susunan kalimat. Seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2. Pada ayat itu terjadi ketidakjelasan tentang orang yang memiliki otoritas menikah, apakah ayah atau sang istri. Ketiga, mujmal yang terjadi karena ada kesamaan tadrif, seperti lafaz al-muqtar yang merupakan bentuk ismi fa'il dan ismi maf'ul dari fi'il madi iktaro. Keempat, huruf ataf, dan kelima, tempat berhenti dan memulai suatu bacaan, seperti firman Allah surat Al-Imran, yang artinya padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami iman pada ayat mustabil hal. Pada ayat ini terjadi ketidakjelasan yang menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Apakah akan berhenti pada lafaz kecuali Allah dan memulai bacaan dari dan orang-orang yang beriman, ataukah kita menyambung semua ayat-ayat tersebut tanpa melakukan waqaf? Yang kedua itu muawal. Muawal adalah mengarahkan makna yang jelas pada makna yang tidak jelas dengan disertai dalil yang mengarahkannya. Yang dimaksud di sini adalah apabila suatu lafaz yang mempunyai makna yang rajih atau jelas dan makna yang marjuh atau tidak jelas, kemudian yang digunakan adalah makna yang marjuh, maka penggunaan tersebut
disebut mu'awal. Inilah yang membedakan antara mu'awal dan zahir. Pada zahir yang digunakan adalah makna rajih atau jelas, sedangkan mu'awal yang digunakan adalah makna marjuh atau tidak jelas. Seperti lafaz asad atau harimau. Makna rajih lafaz ini adalah hewan buas yang bertaring. Sedangkan makna marjuh adalah laki-laki pemberani. Apabila asad digunakan untuk arti binatang buas yang bertaring, maka tergolong makna zahir. Tapi apabila digunakan untuk laki-laki yang berpemberani, maka Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.